والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Banten, kota pelabuhan yang ramai dan menjadi salah satu pusat perniagaan internasional. Selain menjadi pusat perniagaan, Banten juga berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Salah satu tokohnya bernama Sultan Maulana Hasanuddin. Ia juga membantu sang ayah, Sunan Gunung Jati, dalam penyebaran agama Islam. Media penyebaran agama Islam yang digunakan pun bermacam-macam. Dalam hal ini, wilayah Banten menggunakan Debus sebagai media penyebarannya. Bukan tanpa alasan, seni bela diri ini salah satu ciri khas budaya Banten yang sudah ada sejak abad 16. Berawal Debus itu untuk tameng atau perisai diri, di mana pada saat itu para ksatria ataupun para pendamping sultan harus memiliki kedikdayaan dan kekebalan untuk melawan penjajah, minimal membentengi diri pribadi. Berdasarkan sejarah, Debus berasal dari Aceh. Seni budaya ini sampai di Pulau Jawa melalui jalur perdagangan laut Sumatera, Jawa. Debus berasal dari kata dabus, terdiri dari dal, ba, shot. Dalam bahasa Arab, berarti senjata tajam yang terbuat dari besi, berujung runcing dan berbentuk sedikit bundar. Debus merupakan kombinasi antara seni tari dan suara dengan sedikit nuansa magis. Kini, seni bela diri Debus mulai tergerus massa dan semakin sedikit ditemui. Namun tidak sedikit masyarakat setempat yang masih melestarikan Debus. Cilegon, kota yang berada di ujung barat laut Pulau Jawa, tepatnya di tepi Selat Sunda. Dahulu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Serang, Banten. Sejak 20 April 1999, disahkan menjadi kota administratif. Di kota inilah, seni budaya Debus dapat dengan mudah dijumpai. Tepatnya di Jalan Simpang 3, Kelurahan Ramanuju, Kota Cilegon. Suasana khas perkampungan masih sangat terasa. Tenang, damai, dan ramai di saat-saat tertentu. Masyarakat di sini menggunakan bahasa dengan dialek mirip masyarakat Jawa Pekalongan.
sulit mengenali rumah salah satu pelestari kesenian debus. Paku Banten ini menjadi penanda. Tubagus Romli Syiaf Lajir, keturunan ke-15 dari Sultan Maulana Hasanuddin, salah satu tokoh penyebar agama Islam di Jawa Barat. Meski masih memiliki garis keturunan sultan, ayah dari 7 anak ini menjalani kehidupan yang sama dengan orang tua lainnya. Teh, udah beres? Tadi belajar apa? Di luar tugas sebagai suami dan orang tua, lelaki yang akrab disapa Romli ini adalah pengasuh Padepokan Seni Budaya Debus Manggala, salah satu padepokan seni debus di kota Cilegon. Selain menjadi pengasuh, Romli juga menjadikan rumahnya sebagai sanggar untuk berlatih debus. Biasanya dalam seminggu mereka 2 kali berlatih. Usia mereka rata-rata masih belia. Mereka mengikuti seni debus ini atas inisiatif sendiri. Peminatnya pun beragam. Sebagian warga Cilegon, sebagian lagi berasal dari daerah lain di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan lindungan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya, untuk bermain debus memang tak butuh syarat khusus. Tidak ada batasan usia maksimal. Yang penting, peminat debus sudah memasuki usia akil baligh. Pria atau wanita, jika berminat bisa bergabung dengan sanggar Pak Romli. Belakangan diketahui peminat debus wanita lebih banyak dibanding pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain berlatih debus, para pemain ini punya kesibukan lain, seperti halnya Jumaidi. Jika tidak disibukkan dengan pertunjukan debus, ayah 2 anak ini bekerja sebagai penjual ayam. Sama seperti masyarakat pada umumnya, jauh dari kesan mistis ataupun kekebalan yang biasa terdapat dalam debus. Setiap hari Jumaidi selalu berkutat dengan hewan kesayangannya ini. Dengan rajin dan telaten, ia selalu membersihkan dan memandikan ayamnya. Dulu ayam Jumaidi berjumlah puluhan ekor. Karena kesibukannya sebagai pemain debus, jumlahnya sudah berkurang. Bahkan, saking cintanya dengan debus, Jumaidi mengajak Fandi, putra terkecilnya, sebagai pemain debus. Lain lagi dengan Bapak Muhtar dan Bahaudin, anggota debus yang berprofesi sebagai pekerja bangunan. Pada siang hari, Bahaudin sibuk dengan bertukang, menggergaji dan memotong kayu seperti yang biasa dilakukan pekerja lainnya. Jauh dari unsur kekuatan dan kehebatan ketika sedang bermain debus. Assalamualaikum. Menjelang sore, para anggota mulai berkumpul dan berdatangan, sekedar melepas lelah dan berbagi cerita tentang keseharian mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menjelang malam, persiapan pun dimulai. Para anggota Sanggar Manggala telah berkumpul. Diawali dengan mengaji dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, serta memanjatkan doa untuk para leluhur. Hal ini bertujuan untuk memohon izin dan keselamatan
agar tidak mengalami celaka ketika sedang berlatih debus. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Dengan khusyuk, lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan. Hal inilah yang menjadikan Islam sangat kental dalam seni budaya debus. Allah mantasir lana intisara kali ahbabi alaik. Allah mantasir lana intisara kali ahbabi alaik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Selesai pembacaan doa dan mengucap syukur, rampakan gendang terdengar, menandakan pertunjukan debus dimulai. Biasanya debus diawali dengan tari-tarian. Ini dilakukan sebagai bentuk pemanasan sebelum melakukan atraksi berbahaya. Gerakan penari yang gemulai beriringan dengan irama dan hentakan musik. Dilanjutkan dengan gerakan dasar dari bela diri silat yang menghadap ke 4 penjuru mata angin dalam satu rangkaian gerakan. Dalam setiap pertunjukannya, permainan debus tidak terlepas dari bela diri silat sebagai salah satu media. Selain itu, debus tidak hanya mengandung unsur magis dan juga kekebalan semata, tetapi juga beberapa gerakan dasar dalam ilmu bela diri, seperti gerakan yang dilakukan berikut ini. Gerakan tersebut merupakan salah satu contoh gerakan dalam sebuah pertarungan. Selain seni bela diri, debus mempunyai simbol khusus, yaitu paku Banten. Benda ini terbuat dari besi berdiameter 18 inci dengan lebar 16 inci dan panjang 20 inci. Bentuknya seperti layaknya paku, namun dalam ukuran yang lebih besar. Benda ini hanya bisa ditemukan di wilayah Banten saja. Maka dari itu, orang-orang menyebutnya dengan nama paku Banten.